البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis tsani an Abi Hurairah A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'atir ridwan, termasuk orang yang ikut bai'atur ridwan radhiyallahu anhu, anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal, bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal fi nafar, di sekumpulan para sahabat. Faqalu, maka para sahabat tadi mengatakan, ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh Allah ini. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata kepada para sahabat, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim, apakah kalian mengatakan ucapan macam tadi kepada pemimpin Quraisy dan tuan mereka? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarah, Abu Bakar menceritakan ucapan para sahabat tadi. Baik. Kemudian menceritakan ucapan dirinya dan sebagainya. Faqal, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, wahai Abu Bakar, barangkali engkau membuat para sahabat tadi marah. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, kalau engkau sampai membuat para sahabat tadi marah, berarti engkau telah membuat marah Rabbmu. Fa'atahum, lalu beliau mendatangi para sahabat yang tadi. Faqal, beliau tanya, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah saya telah membuat kalian marah? Qalu la, yaghfirallahu laka ya akhi, kami tidak marah, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluhu ma'khadhaha lam tastawfi haqqaha minhu, yaitu pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari orang ini. Qauluhu ya ukhay, ini dalam riwayat yang lain. Thayyib. Ruwiya bi fathi al-hamzah wa kasri al-kha akhi wa takhfifi al-ya, wa ruwiya bi dhammil hamzah wa fathil kha wa tasydidil ya, ukhayya. Ini adalah lafaz kesayangan. Ukhayya. Ya, ukhayya, saudaraku yang tersayang. Seperti bunayya, aslinya adalah bani atau ibni, tapi jadi bunayya. Tayyib. Abi jadi ubayya. Tayyib. Dari sahabat yang mulia ini A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu, dan beliau ikut bai'atur ridwan, berarti beliau dijamin masuk surga. Karena apa? Rasulullah telah menyebutkan apa itu? Lan yali jannar insyaallah ta'ala man bai'a tahta syajarah, insyaallah tidak akan masuk neraka orang yang membaiat di bawah pokok ini, yaitu pada waktu bai'atur ridwan tahun 4 Hijriah itu, tahun 6 Hijriah itu. Tayyib. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman manakala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pokok tersebut. Baik, sekarang beliau bercerita anna Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu anhu, tapi belum masuk Islam. Ini adalah pada waktu apa? Mendekati Fathu Makkah. Karena apa? Karena pada waktu itu, yaitu tahun 8 Hijriah, memang apa? Terjadi pengkhianatan dari orang Quraisy ketika Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu Rasulullah SAW sedang umrah di mana itu? Umrah di Baitullah, diserang oleh Bani Bakar yang menjadi sekutu Quraisy. Dan Quraisy secara rahasia apa itu? Mengirimkan senjata-senjata untuk menolong Bani Bakar. Kenapa secara rahasia? Karena mereka takut Rasulullah yang di Madinah itu tahu. Dan ternyata ketahuan, memang Quraisy pengaruhnya sudah semakin melemah. Walaupun di negeri sendiri mereka takut. Untuk apa? Mereka nggak berani terang-terangan untuk membuat pengkhianatan, tapi tetap berkhianat. Dan kemudian mereka membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Akhirnya pemimpin Bani Khuza'ah datang ke Rasulullah SAW, naik kendaraannya dengan sangat cepat. Begitu sampai di Madinah langsung mengumandangkan syair itu, Allahumma inni nasyidun Muhammadan hilfu abi wa abina ittalada, dan seterusnya itu. Maka Rasulullah langsung mengatakan, telah datang pertolongan untukmu, dan seterusnya. Kemudian berangkat. Sementara Abu Sufyan merasa menyesal atas pengkhianatan yang dilakukan. Akhirnya dia berangkat menuju ke Madinah.
Untuk apa? Untuk menjumpai Rasulullah, untuk memperpanjang lagi masa perdamaiannya. Ya baru 2 tahun, mereka yang sudah berkhianat harusnya 10 tahun. Nah, kemudian ketika dia masuk ke Madinah itu naik apa? Naik kendaraannya Rasulullah SAW yang waktu itu sedang dibawa oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka jumpa dengan para sahabat-sahabat ini, walaupun mereka adalah orang yang diremehkan. Salman bukan dari Arab, beliau adalah dari Persia, dan beliau adalah bekas dari hamba sahaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dinisbatkan kepada orang Romawi. Kemudian Bilal, beliau adalah dari Habasyah, betul-betul diremehkan karena beliau adalah dari apa? Dari bekas hamba sahaya juga. Nah, ternyata para sahabat yang mulia ini begitu melihat Abu Sufyan, mereka muncul kecemburuannya, mengatakan apa itu? Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh Allah ini. Ternyata apa? Abu Bakar mengkritik para sahabat tadi, mengatakan, apakah layak kalian mengucapkan ini kepada pemimpin Quraisy dan tuan mereka? Tayyib. Maka apa? Kemudian Abu Bakar yang datang kepada Nabi dan menceritakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian itu. Ternyata Rasulullah SAW membela para sahabat tadi, mengatakan, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau membuat mereka marah. Kalau sampai engkau membuat mereka marah, engkau telah membuat Rabb mereka itu marah. Yaitu apa? Marah padamu nanti. Maka langsung Abu Bakar memperbaiki diri, datang pada sahabat yang tadi tanya, wahai saudaraku, apakah saya telah membuat kalian marah? Mereka mengatakan tidak. Semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Baik. Jadi dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang masalah apa itu? Cinta dan benci karena Allah. Jadi walaupun orang ini adalah derajatnya tinggi dari Quraisy, dan dia adalah masih kerabat Rasulullah, tapi kalau dia adalah waktu itu masih kafir atau dia adalah pendurhaka, maka layak untuk dikatakan sebagai musuh Allah dan tidak layak untuk dihormati, dimuliakan dan sebagainya, walaupun dia derajatnya tinggi di dunia. Makanya para sahabat tadi tidak ambil kisah dengan apa ketinggian derajat Abu Sufyan, menjulukinya sebagai apa? Aduwullah, dan menggunakan kalimat ancaman, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya ini. Baik. Dan ini adalah perkara yang disyariatkan. Untuk apa? Kita tidak cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka dan seterusnya. Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada teladan yang bagus untuk kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami mengingkari kalian, kami berlepas diri kepada kalian dan kami mengingkari kalian. Telah jelas, telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi walaupun Abu Sufyan adalah dari kaum Rasulullah, tetapi tidak boleh kita kemudian apa? Tidak boleh, yaitu orang-orang yang beriman memuliakan dia dan seterusnya, selama dia sendiri adalah waktu itu masih menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya. Makanya di sini justru Rasulullah membela para sahabat tadi, bukan membela Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar adalah apa? Orang yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki. Manakala salah maka beliau menyalahkan. Dan juga dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, bahwasanya kecintaan yang sejati itu mengharuskan adanya kesesuaian jiwa. Kita lihat di sini sedemikian kuat keterkaitan antara para sahabat tadi dengan Allah Ta'ala, sampai-sampai kalau mereka marah maka Allah juga akan marah kepada orang yang membuat mereka marah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi itu tentang apa itu? Tentang orang-orang yang rajin ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang mustahab sampai aku mencintai dia.
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku cinta pada dia, maka aku yang menjadi pendengaran dia untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatan dia yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangan dia yang dengan itu dia menggenggam dengan keras. Wa rijlahu allati tamshi biha, yamshi biha, dan aku menjadi kaki dia yang dengan itu dia melangkah. Menunjukkan apa? Betul-betul ada kesesuaian jiwa seperti yang dialami oleh Umar. Sering ucapannya itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dan Allah Ta'ala firmankan. Ini adalah menunjukkan apa? Kesesuaian jiwa yang sangat kuat. Dan ini didapatkan, kata Ibnul Qayyim, kalau keimanan seorang hamba kepada Allah itu sudah sedemikian tinggi, sampai secara firasat dia tahu apa yang Allah cintai, maka dia kerjakan, dan apa yang Allah benci, maka dia tinggalkan. Maka ucapan dia sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inni ra'aitu al-haqqa was-sakinah ala lisani Umar. Aku melihat kebenaran dan ketentraman itu ada pada lisan Umar. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Rasulullah bersabda, apa itulah nabi ya ba'ti walau kana fi ummati lakana Umar. Yaitu tidak ada nabi setelahku. Seandainya di kalangan umatku masih ada nabi, ini saya dia adalah Umar. Menunjukkan apa? Kesesuaian yang sangat tinggi. Karena apa? Kecintaan yang luar biasa besar kepada Allah. Baik. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kejadian itu pada Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya masalah merujuk kepada ahli ilmu di dalam perkara-perkara besar seperti itu, dalam perkara keamanan ataukah dalam perkara ketakutan, karena ini perkara yang terkait dengan politik sebuah negara, terkait dengan masalah apa? Perdamaian dan pembatalan perjanjian. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman tentang masalah ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka urusan dari ketakutan atau keamanan, mereka langsung menyebarluaskannya. Seandainya mereka itu mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya orang yang ingin mengambil pelajaran darinya akan mendapatkannya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kalian mengikuti setan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Dijelaskan oleh An-Nasafi, maksudnya ulil amri di sini adalah apa? Para pembesar, para sahabat, orang-orang yang ahli, orang-orang yang mahir di dalam mengurusi urusan-urusan semacam itu. Kalau zaman sekarang ya pewarisnya mereka, yaitu para ulama. Baik, kemudian Rasulullah mengingatkan Abu Bakar bahwasanya apa? Para sahabat yang beliau kritik ini derajatnya adalah derajat yang sangat tinggi, yang sampai-sampai cinta dan benci mereka betul-betul sesuai dengan cinta dan bencinya Allah. Maka ini adalah perkara yang membahayakan. Makanya memang kita dilarang untuk bermusuhan dengan para wali Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis tadi juga, hadis qudsi itu, apa itu? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan peperangan. Aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Maka ini bahaya kalau sampai kita membuat wali Allah marah dengan perkara-perkara yang tidak layak untuk dia marah, maksudnya kita yang salah, maka ini bahaya. Boleh jadi Allah marah pada kita. Baik. Syahid yang diinginkan sekarang apa? Yaitu justru Rasulullah SAW condong kepada para sahabat yang dianggap rendah secara keduniaan oleh kebanyakan orang-orang di dunia, yaitu Salman, Suhaib, dan Bilal. Dan justru Rasulullah tidak membela siapa? Paman beliau sendiri, yaitu Abu Sufyan, walaupun derajatnya sangat tinggi, Quraisy dan bahkan pemimpin Quraisy. Ini menunjukkan seperti yang diinginkan oleh Imam Nawawi, yaitu kita rendah hati kepada orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang miskin dan lain-lain, dan kita bersikap apa? Bersikap tawadhu kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Baik, selesai ilahuna wallahu a'lam.